Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asih kerja kuli, Teteh Susuk bareng si Empus. Terima kasih sudah kembali di podcast Masuk Kampus. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir lagi, datang lagi, dan menjadi penonton setia channel Doni Fatwa ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita Indonesia tercinta ini, dan kita semua dijauhkan dari bencana COVID ini, dan semoga kita semua dilancarkan aktivitasnya, pekerjaannya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau teman-teman mencari informasi edukasi perkuliahan baik itu negeri, swasta ataupun kedinasan, ikatan dinas, non ikatan dinas, nah jangan ragu, jangan segan untuk klik tombol subscribe di bawah yang warna merah, karena di channel Doni Fatwa ini akan membahas itu semua edukasi perkuliahan. Dan di video kali ini aku ditemani sama kakak Taruna yang satu ini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa kepoin lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, dan tonton sampai akhir. Oke? Nah, ini teman-teman banyak nih biasanya mencari-cari atau nge-DM saya, atau biasanya komen di YouTube saya, Kak rekomendasi dong sekolah kedinasan gratis, ya kan Kak, rekomendasi dong sekolah kedinasan yang bisa lulusan SMK. Nah, itu nanti kita bahas bersama-sama di podcast kali ini. Nah, mungkin saya sapa dulu. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Saya yang mengucapkan selamat datang. Iya. Siapa dulu penonton setia channel Doni Fatwa? Halo penonton setia channel Doni Fatwa, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tarnan India Fandi Rahman. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Saya jurusan D4 Transportasi Darat yang sekarang sedang di semester 6. Oke, Mas Afandi ya? Iya, sama Donya. Oke. Panggil saja Fandi gitu, Mas Fandi. Mas Fandi. Iya. Siap, Mas Fandi. Mas Fandi asal dari mana? Saya asal dari Jawa Timur, Mas, di Kabupaten Trenggalek tepatnya, itu di selatan Pulau Jawa Timur, paling selatan, di Pantai Selatan. Oh, paling selatan itu Trenggalek ya? Trenggalek paling selatan. Oke. Jauh-jauh. Kampus STTD itu bukannya di Bekasi? Kampus STTD itu di Bekasi saya. Saya di Bekasi. Jauh-jauh ya dari Trenggalek? Jauh-jauh. Perjalanannya 12 jam. 12 jam dari Trenggalek ke Bekasi buat menuntut ilmu di STTD ya? Iya. Nah, STTD. kalau boleh tahu Mas Afandi dulu SMA-nya asal dari mana? Saya SMA asal dari SMA N1 Trenggalek. Jurusannya IPA pasti. IPA pasti. Soalnya di STTD IPS nggak bisa. Oh, IPS nggak bisa. IPS nggak bisa. Oke, berarti IPA. Kalau SMK? Kalau SMK itu bisa, tapi hanya beberapa jurusan kayak teknik mesin, teknik elektro, kayak seperti itu, Mas. Oh, oke. Jadi nggak semua jurusan? Nggak semua jurusan yang bisa. SMK kesehatan nggak bisa? SMK kesehatan nggak bisa dong. Itu jurusannya beda. Oke, berarti Mas Afandi SMA 1 Trenggalek. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, yang adik kelasnya Mas Afandi, yang ingin menjadi seperti Mas Fandi ya, sebagai Taruna PTDI STTD, jangan di skip ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Afandi, gimana dulu pengalamannya masuk ke STTD nih? Kayaknya menarik, dari jauh-jauh dari Trenggalek ke Bekasi buat menuntut ilmu. Gimana pengalaman? Iya, jadi pengalaman tes saya dulu tuh persiapan sebenarnya untuk menempuh beberapa tes untuk cita-cita saya itu dari kelas 2 SMA, Mas Don. Jadi kelas 2 SMA itu saya sudah mulai
belajar tentang psikotes, tentang apa itu SKD dan segala macam, membentuk fisik saya terutama berlari, push up, sit up itu sangat penting bagi teman-teman di kedinasan khususnya ya. Terus berangkat dari situ saya tes SKD di PPI Madiun ya, sekarang namanya PPI Madiun. Dulu API Madiun, sekarang PPI Madiun. Kemudian saya dinyatakan lolos SKD. Nah, kan tesnya ini bisa milih Mas ya, dari di daerah Madiun bisa, di Bekasi bisa. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi saya dulu memilih untuk tes langsung di kampus saya, di kampus PTD STD di Bekasi. Iya, di Bekasi. Saya milih tes di sana Bekasi, mulai dari tes psikotes, wawancara, jasmani, kesehatan, semuanya di sana. Terus dari tes SKD sudah pengumuman selang beberapa minggu, 1-2 minggu atau maksimal 3 minggu kalau nggak salah, itu berlanjut dengan tes kesehatan Mas Don. Jadi tes kesehatan di sana semuanya dicek, dari ujung kepala sampai ujung kaki dicek semua. Dicek semua, terutama mata minus ya Mas Don. Jadi kalau di PTD STD mata minus itu maksimal minus 0,5 maksimal per satu mata, jadi 2 mata minus 1. Iya. Kalau lebih dari 1 nggak boleh? Kurang tahu ya Mas, tapi sebenarnya sih nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh. Karena mungkin persyaratan itu ya. Nah iya, itu persyaratan. 0,5 satu mata ya berarti? Satu mata. Satu kiri, satu kanan. Iya, itu minus dan plus ya Mas. Jadi kalau silinder, bener-bener nggak bisa. Soalnya berkaitan dengan di pelajaran semester 1 itu ada namanya gambar teknik. Bergambar manual seperti arsitek Mas. Berarti kalau seperti itu. Kan silinder itu kalau nggak salah bisa lihat lurus ya? Iya, jadi bengkong dia. Berarti itu yang sulit iya, ya? sulit sekali Mas Don. Sulit sekali. Nah, apa namanya, dari situ ketika sudah ke Bekasi itu tes apa? Ketika sudah di Bekasi itu pertama tes kesehatan itu tadi. SKD lolos. SKD lolos. PPI, iya. Terus berangkat ke PTD STD. Itu tes kesehatan pertama. Bisa kesehatan, kemudian tes jasmani. Jasmani itu kayak ya fisik samapta lah. Push up, sit up, lari angka 8, lari 2400 meter, 12 menit ya, mohon maaf 12 menit. Jadi di PTD STD nggak ada pull up-nya Mas Don. Pull up, renang nggak ada. Jadi cuma push up, sit up, lari angka 8, lari 12 menit. Itu aja Mas Don. Itu diakumulasikan nilainya? Diakumulasikan semua. Oke. Diakumulasikan Terus dari semua. tes Samapta? Dari Samapta langsung ke psikotes. Iya, psikotes. Sebelumnya dari setiap tes itu kan ada nilainya nih Mas Don. Jadi harus digugurkan. Kan ada pengguguran. Jadi di setiap tes kesehatan, tes Samapta itu ada gugurannya. Ada gugur ya? Tidak peduli itu SKD-nya seberapa. Jadi tidak peduli SKD-nya angkanya tinggi 400 lah, berapa 500 nggak peduli. Yang penting ketika gugur ya gugur. Ketika tes itu tersebut Samapta tidak memenuhi standar nilainya ya gugur. Gugur langsung. Tes itu juga? Iya. Di tes Samapta nilainya nggak memenuhi, gugur. Nggak menilai tes SKD-nya nilainya berapa. Seperti itu. Oke, setelah Samapta psikotes. Habis itu wawancara. Iya, wawancara ini untuk menilai ya sikap kita, postur tubuh kayak gimana, cara bicara kita kayak gimana dengan pimpinan-pimpinan di STD sana ya Mas. Kalau di PTD STD sebenarnya bisa tes wawancara di PPI Madiun juga bisa, yang tes wawancara tergantung pilihnya tadi. Oke, dari situ udah selesai. Habis wawancara bukan belum. Nah, habis wawancara itu ada pantokir Mas. Tapi pantokirnya itu diumumin online PDF. Jadi nggak kayak yang militer itu kan baris baris dicek satu-satu, itu nggak. Kalau di kami di berhubungan khususnya langsung. Jadi PDF itu semua taruna, calon taruna itu dinilai di situ semua, diakumulasikan itu Mas, baru diakumulasikan dari tes SKD sampai tes wawancara itu. Diakumulasikan. Jadi nggak setiap tes gugur, tapi diakumulasikan semuanya? Iya, kalau pantokir iya gitu Mas. Jadi seperti itu. Tapi kalau di setiap tes SKD, kesehatan, jasmani, Samapta, psikotes, wawancara itu ada pengguguran. Setiap tes ada pengguguran. Terus pantokir yang tadi? Pantokir akumulasi baru. Iya. Baru dinyatakan lulus. Dari standar nilai yang sudah ada. Seperti itu. Oke. Jadi di setiap tesnya itu ada pengguguran. Iya. Terus di pantokir diakumulasikan. Di ranking semua. Di ranking istilahnya. Nah, itu kalau di
baru di Pantokir itu, nah nilai SKD sangat penting sekali, sangat penting sekali. Tapi dari tes Pantokir ada yang nggak keterima? Atau semua keterima? Dari tes Pantokir itu bukan tes, Mas. Oh alah, Pantokir itu kayak pengumuman hasil akhir. Pengumuman hasil akhir. Oh, iya. Sebenarnya tes terakhirnya itu adalah wawancara ya? Iya, benar sekali, Mas Don. Saya pikir Pantokir itu tes gitu. Bukan, Oh, bukan. Pantokir itu pengumuman akhir sebenarnya. Oke, pengumuman akhir yang kita tinggal tunggu nama. Tinggal berarti iya. itu udah kita Lolos masuk sama enggak? daftar ya? Nah, iya benar sekali, Mas Don. Siap. Nah, berarti tadi saya simpulkan ada tes SKD, Iya. terus kesehatan, Benar. semapta, psikotes, sama wawancara. Wawancara, iya. Wawancara. Itu kalau yang terbaru, Mas Don. Terbaru. Yang terbaru. Kalau Mas Afandi? Kalau saya dulu lebih sulit lagi, Mas Don. Ada sulit lagi. setelah tes SKD ada tes TPA lagi, tes potensi akademik. Itu dia. Itu kenapa? Maksudnya gini, TPA itu beda sama SKD. Beda, Mas Don. Jadi SKD itu kan meliputi TIU, TWK dan seperti itu kan. TKP. Iya. Nah, kalau TPA itu benar-benar tes potensi akademik kayak fisika, matematika. Oh, kalau seperti di tahun itu. ini sekarang ya? Sekarang nggak ada? Sekarang nggak ada, soalnya ya memang nggak efektif gitu, Mas. Setelah tes SKD sudah dinyatakan lolos, masa ya kita harus tes akademik lagi gitu. Dan itu pun di zaman saya standar nilainya sangat tinggi sekali, Mas Don. Hampir mendekati sempurna. Oh, berarti Mas Afandi pinter ya? Iya, Oh, ya. bisa dibilang ya rezeki lah. Nggak pinter-pinter banget lah. Siap. Rezeki. Gitu. Lah. Iya, rezeki lah. Rezeki jatuh di tangan Mas Iya, Afandi. benar sekali, Mas Don. Alhamdulillah sekarang tingkat berapa? 3 ya? Sekarang tingkat 3, semester 6. Semester 6 ya? Iya. Di PTD SDD. Jurusan apa? Manajemen? Jurusan bukan manajemen sih, apa? Mas. D4 transportasi darat. D4 transportasi darat. Iya, benar sekali, Mas Don. D4 transportasi darat. Nah, oke. Kebanyakan teman-teman SMA biasanya menanyakan, kira-kira biaya di STTD gratis atau enggak? Nah, ini dia. Biaya di SCTD itu sebenarnya saya berhubung saat ini online ya, Mas, full gratis, nggak ada SPP. Kalau offline itu hanya membayar uang makan saja, Mas Don. Uang makan saja itu sekitar Rp936.000 per 1 bulan. Oke. Per 1 bulan dapat makan 3 kali sehari, dapat snack, dapat buah-buahan juga, Mas Don. Seperti itu. Berarti untuk sekarang full gratis. Sekarang full Online gratis. ya? Bahkan ada bantuan kuota internet berupa uang, Mas. Oh, Gitu. per taruna ya? Per taruna, per bulan juga. Per bulan. Iya. Berarti kalau dulu offline-nya dapat apa? Maksudnya makan doang bayarnya? Iya, makan doang bayarnya. Asrama tapi? Asrama, full asrama. Bayar asrama nggak? Tidak, enggak. Berarti asrama gratis, pendidikan gratis. Tapi di waktu kita sudah jadi calon taruna, sudah dinyatakan lolos dan daftar ulang, mau daftar lagi, itu harus membayar uang apa ya, istilahnya bukan uang pangkal ya, apa ya? Uang layanan, kan di SPTD itu menganut Badan Layanan Umum, Mas ya. BLU. Jadi itu ya kita sebut uang pangkal aja lah ya, Mas ya. Uang pangkal itu kalau di zaman saya sekitar 23 juta, Mas. 23. 23 itu untuk perlengkapan selama kalian pendidikan sampai wisuda. Wisuda. Sampai Wisuda wisuda. bayar lagi. Wisuda itu bayar tapi cuma sekitar 2,5 juta, Mas Don. 2,5 juta. 2,5 juta. Berarti 23 itu full 4 tahun lah ya? Full 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Ditunjang sama mungkin makan tiap bulannya tadi ya? Iya, makan tiap bulan. Ya, 23 mungkin awal buat beli seragam. Nah, ya gitu beli seragam, sepatu segala macem gitu. Perlengkapan selama kita menjadi taruna ya? Iya, benar sekali. Oke, sekitar 23 juta ya? Sekitar itu lah. 23 ya? Wah, ya relatif lah untuk 4 tahun ya. Kalau 4 tahun. 4 tahun ada 8 semester ya, kalau teman-teman ya bisa merange lah ya, satu semesternya berapa juta gitu ya, atau ya mungkin sistemnya BLU ya, awal awal namanya bayar di awal untuk perlengkapan sebenarnya kan, pendidikan gratis, asrama gratis, tinggal kita bayar makan ya gitu. Iya, benar sekali, Mas. Nah, oke. Menarik tadi pernyataan dari Mas Afandi, biaya sudah dijelaskan bahwa gratis pendidikan, gratis asrama, cuman kita membayar makan tiap bulannya untuk setiap taruna yang ada di PTD STTD ini. Kalau boleh tahu, transportasi darat tadi jurusan Mas Afandi ya? Iya, nah, benar sekali. Itu membahas tentang apa sih kalau boleh tahu? Karena Mas Afandi kan basicnya IPA. Basicnya IPA. Basicnya IPA. Kira-kira apa yang dipelajari di transportasi darat itu jurusan Mas Afandi? Jurusan transportasi darat itu banyak sekali, Mas. Jadi dari mulai perkereta apian kita dapat, teknik mesin kita dapat, ekonomi kita dapat, terus sistem kepelabuhan kita dapat, sistem namanya di ACT ya, di apa? Itu namanya
penerbangan. Nah, itu dapat juga kita. Nah, kalau di D4 transportasi darat khususnya itu di perencanaan dan pemodelan transportasi. Jadi nanti yang mengatur tentang perencanaan dan pemodelan sistematiknya kayak gimana. Perancang dan perencana juga dalam menentukan trayek, seperti trayek angkutan umum, seperti nanti kebijakan-kebijakan seperti yang sekarang itu marak digencarkan oleh Ditjen Perhubungan Darat saya itu memberantas odol. Jadi overdimensi, overload truk itu kan yang menyebabkan jalan-jalan rusak, jalan-jalan berlubang, banyak memakan korban jiwa juga. Nah, itu kita mengatur kebijakan-kebijakan di situ, Mas. Nantinya kalau sudah lulus yang menjadi ASN. Berarti hasil analisis tadi ya? Hasil analisis perencanaan dan pemodelan transportasi. Oke, siap. Berarti yang mengatur daratan lah ya? Yang mengatur daratan, ya. Mengatur avatar ya. Oke, berbau transportasi darat ya tadi, hasil analisa bagaimana trek odol tadi ya. Iya, memberantas odol, terus membuat trayek sistematiknya kayak gimana. Kita kan trayek itu nggak semena-mena, oh ini menuju ke sini, nggak seperti itu, Mas Don. Harus ada surveinya, angkutan orang ini efektifnya di mana, padatnya di mana, mengatur kemacetan itu juga kan seperti itu, Mas Don. Biar ya kita efektif dalam. Iya, biar efektif, benar sekali. Oke, mantap lah dari transportasi darat. Nah, kalau boleh tahu Mas Afandi, jurusan di STTD itu apa aja? Jurusan di STTD itu ada 3 yang sekarang, tapi lagi digodok 2 lagi. Jadi yang sekarang ada itu D4 transportasi darat, D3 manajemen transportasi perkeretaapian, dan D3 manajemen transportasi jalan. Ada berarti D41, D41, D32. Jadi D4 transportasi darat, Iya. D3 manajemen perkeretaapian, Iya. D3 Manajemen transportasi jalan. transportasi jalan. Nah, Berarti yang D32, yang D41 ya? D41. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari ketiga jurusan ini mana yang paling banyak peminatnya? Iya, sudah pasti, Mas Don. D4 transportasi darat paling banyak peminatnya. Bukan karena itu jurusan Mas Afandi ya? Bukan. Enggak. Itu memang paling diminati itu D4 transportasi darat. Iya. Tapi sama yang D3 itu juga ASN lulus? Semuanya di PTD STTD ASN, Mas. ASN ya? ASN melalui tes SKD, jadi nggak ada reguler sama sekali. Oh, jalur masuknya? Jalur masuknya cuma satu, satu ya? Melalui SKD di CAT BKN itu. Nah, CAT. Tapi ada sistemnya Polbid daerah dengan Polbid pusat, Mas Don. Nah, perlu saya tekankan kepada teman-teman semua, Polbid daerah itu hanya menampung dari teman-teman yang KTP-nya di daerah tersebut. Misal saya dari daerah Trenggalek. Nah, daerah Trenggalek ini MOU dengan PTDI STTD. MOU dengan PTDI STTD. Jadi nanti daftarnya melalui, ada nanti ketika mendaftar di CAT BKN itu, di BKN websitenya ada pilihan Polbid pusat atau daerah. Jadi kita input NIK dulu, baru nanti ada tulisannya Polbid pusat atau daerah. Kalau daerah itu nanti kalian lulus dari PTDI STTD itu langsung ditempatkan di daerah itu tersebut. Dan kalau pusat bisa di mana aja, Mas Don. Kita nggak tahu. Benar. Kita di mana aja nggak tahu. Nah, dan enaknya nanti kalau daerah itu biasanya gratis, Mas Don. Apanya? Bener-bener full gratis, dibiayai oleh daerah itu sendiri. Jadi makan tadi enggak? Makan nggak bayar. Ada teman saya itu makan nggak bayar, terus uang pangkal tadi yang pertama 20 sekian nggak bayar, dan diberi uang saku juga. Sama daerahnya? Sama daerahnya. Jadi seperti itu enaknya. Tergantung daerah memang ya? Iya, memang tergantung daerah. Tergantung daerah. Iya. Jadi pimpinan daerahnya melakukan MOU dengan STTD. Iya. Untuk mungkin mengirimkan kader-kader dari daerah itu untuk menjadi taruna di STTD. Nah, benar sekali. Oke. Tapi seleksinya ya tetap ikut semua, Mas, jadi satu. Jadi satu. Saya pikir daerah ini dikasih kuota sekian. Enggak. Oh, enggak gitu. Tetap kuotanya kuota STTD. Iya, kuotanya kuota STTD. Oh, berarti nggak ada kayak misalkan kuota daerah ini 3 atau 4. Jadi nanti diseleksi antara daerah itu. Jadi misal di daerah Trenggalek nanti nggak ada satupun yang lolos, nggak ada satupun yang memenuhi syarat. Itu bisa jadi diganti dengan daerah lain kalau daerah tersebut setuju. Setuju ada putra daerah lain untuk masuk di daerah tersebut. Kalau setuju, kalau nggak setuju ya udah kosong. Oh. Jadi Polbid tersebut kosong, nggak diisi siapapun. Saya paham. Nah, seperti itu.
misalkan daerah Trenggalek nggak ada sama sekali. Iya. Nah, misalkan dari apa yang dekat Trenggalek? Tulungagung, tetangganya ya, tetangga ya. Iya. Terus ada nih yang daftar dari Tulungagung pengen masuk STTD. Nah, benar. Bisa aja dari kedua daerah ini melakukan kerjasama. Nah. Yang dari Tulungagung ini dibantu sama yang Trenggalek ini tadi ya. Iya, benar. Oke, berarti kayak biaya makan, biaya pangkal tadi gratis. Gratis. Dari daerah itu. Dari daerah itu tersebut. Menarik juga ya. Ada jalur Polbit pusat sama Polbit daerah. Nah, benar. Kalau dulu Mas Afandi Polbit apa? Kalau saya Polbit pusat, Mas Don. Pusat. Iya, Nggak soalnya Darurat di Trenggalek nggak ada MOU sebenarnya, Oh, nggak ada MOU. Jadi Polbit daerah itu ada Polbit kabupaten kota atau provinsi, Mas Don. Saya dulu nggak tahu ada Polbit provinsi Jawa Timur, itu nggak tahu. Nggak ada. Tapi Apa nggak tahu ya? Nggak tahu, Nggak bener-bener nggak tahu. Soalnya ya minim informasi terkait ini. Nah, akhirnya ya udah saya daftar aja Polbit pusat, tahu-taunya keterima juga kan. Terima. Lebih asik Polbit, ya? iya rezeki. Lebih asik Polbit pusat juga, Mas. Kenapa? Bisa jalan-jalan di seluruh Indonesia kan. Bener. Mumpung masih muda. Emang niatnya sih jalan-jalan. Iya. Oke, jadi biaya sudah, jurusan sudah, jalur masuk sudah, tahapan juga sudah, pengalaman sudah. Nah, kira-kira Mas Afandi, pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan ketika kuliah. Ini mungkin asik ya. Kalau Taruna itu mungkin banyak sekali pengalamannya. Kira-kira dari Mas Afandi sendiri, apa pengalaman yang nggak bisa dilupakan selama kuliah? Pengalaman yang nggak bisa dilupakan waktu saya menjadi Taruna ya, Mas. Banyak. Sekarang juga Taruna sih. Sekarang juga Taruna ya. Cuman pengalaman apa yang nggak bisa di mungkin berkesan lah, paling berkesan. Paling berkesan itu sebenarnya, nah ini cerita lucu ya, saya bongkar juga. Saya dulu jadi pernah ini Mas Don, apa ya istilahnya agak melanggar dikit lah gitu, melanggar dikit ya, namanya juga anak-anak muda kan, nah melanggar, yaitu dihukum sama namanya pengasuh Mas Don. Jadi yang mengawasi Taruna itu pengasuh. Nah, saya melanggarnya itu apa? Tidur siang Mas Don. Jadi di asrama saya tidur siang, ketahuan sama pengasuh, disuruh keluar asrama sambil ini Mas Don, angkat kasur, angkat kasur, lari keliling lapangan. Waduh, itu sambil nyanyi itu rasanya wah malu sekali dengan teman-teman semua kan. Itu wah rasanya disaksikan ya. Disaksikan dengan teman-teman seangkatan semua. Dan Mas Afandi sendiri? Banyak sih Mas sebenarnya, tapi kan jadi satu kamar itu 4 orang Mas Don. Kalau di tempat saya. Gitu. Jadi apa namanya, hukumannya karena tidur siang. Tidur siang itu. Kenapa kok tidur siang? Iya, namanya juga Taruna Mas Don. Jadwal full sekali gitu kan, ada di kamar kan AC juga Mas Don. Jadi waduh itu godaan terbesar sih itu. Godaan Taruna terbesar itu tidur siang atau tidur di waktu ini jam berkuliah. Nih ya. Rawan sekali itu. Rawan ya? Rawan. Oke. Wah, sangat menarik ya, itu pengalaman nggak bisa dilupakan Mas Afandi jadi Taruna dulu. Ya mungkin sekarang jadi Taruna, mungkin itulah pengalaman yang nggak bisa dilupakan dan berkesan ya. Dan banyak lagi mungkin pengalaman berkesan, tetapi itulah yang nggak bisa dilupakan dan memang dalam sanubari akan teringat terus ya, karena disuruh gotong kasur. Nah, itu dia. Nggak disuruh gotong yang lain, mungkin ranjang, ada ranjangan mungkin. Jadi modelnya spring bed Mas Don. Spring bed. Iya. Tapi kan gotong ranjang gitu. Berat Mas Don. Nah, oke, yang terakhir Mas Afandi, mungkin apa sih yang ingin Mas Afandi sampaikan kepada teman-teman SMA atau penerus Mas Afandi yang sekarang menonton video ini? Kira-kira Mas Afandi ingin berikan motivasi apa kepada mereka? Karena kan ya namanya mungkin kita butuh motivasi ya dari orang lain. Sebenarnya bener, Mas Don. motivasi itu ada dua, bisa dari internal tubuh kita atau internal eksternal, maksud saya luar kita, luar Ya, kita. dari orang lain. Dari orang lain lah. Nah itu kira-kira Mas Afandi ini memposisikan sebagai motivasi yang diberikan dari luar. Nah kira-kira apa yang ingin Mas Afandi sampaikan kepada teman-teman khususnya yang ingin meneruskan perkuliahan dan di STT Deus ini? Iya, baik Mas Don, khususnya bagi teman-teman adik-adik saya di SMA maupun di SMK nanti yang ingin di PTD STTD. Jadi kebanyakan penyakitnya teman-teman adik-adik tuh minder duluan Mas Don. Jadi minder, wah ini kayaknya susah, kayaknya berat, kayaknya saya nggak mampu gitu. Jadi janganlah seperti itu. Jadi nggak usah dianggap rintangan segala macam itu berat. Kita nggak bisa. Udah
nggak usah banyak pikir, nggak usah banyak cincong, yang penting kita usaha semaksimal mungkin. Persiapan juga perlu itu dari teman-teman. Jadi ya memang rezeki itu nggak ada yang tahu, tapi alangkah lebih baik dari teman-teman mempersiapkan sejak lama. Mumpung ini pendaftaran masih belum dibuka, mungkin kurang 2 atau 3 bulan lagi akan dibuka pendaftaran. Tuh mungkin bisa dari sekarang mulai nyicil, yaitu latihan fisik, latihan psikologi, itu ya sangat penting sekali, terutama di tes TKP ya Mas Don. Di itu sangat berat menurut saya. Terus banyak-banyak latihan, membaca soal SKD itu poin yang paling utama di tes SKD Mas Don. Jadi SKD nggak lolos, ya udah seterusnya bakal nggak lolos lagi gitu. Tapi kalau SKD lolos, seterusnya bakal insya Allah bisa lah di ini agak ini ya. Jadi jangan pantang menyerah bagi teman-teman semua, terus berusaha, yakin pada diri sendiri, nggak usah minder sama temen seangkatan misalnya. Wah teman saya yang ini bukan, wah teman saya yang ini kayaknya lebih unggul dari segi saya, lebih pinter, lebih tinggi badannya, lebih apa gitu. Jangan, nggak usah minder, gas aja terus, nggak usah peduli pada omongan orang. Wah nggak bakal bisa kamu masuk SCTD, badan kamu kecil atau gimana, nggak usah minder, langsung terobos aja, langsung ini buktikan pada omongan orang-orang tersebut bahwa saya itu bisa, ini loh buktinya gitu. Jadi nggak usah mental kalian, nah ini mental harus terbentuk dari sejak dini seperti itu Mas Don. Mungkin itu saja yang motivasi dari saya. Siap, terima kasih Mas Afandi atas motivasinya. Jadi saya ada 2 poin yang tadi Mas Afandi sampaikan. Jangan minder dan mental itu dididik sejak dini, karena teman-teman itulah yang bisa mendorong teman-teman untuk menjadi taruna atau menjadi seseorang yang bisa masuk ke dalam PTDI, STTD ini ya, gitu ya Mas. Iya benar Mas Don. Nah jadi jangan minder, jangan dengarkan orang lain, cukup fokus pada tujuan kalian. Buktikan bahwa orang-orang yang menyinyir kalian itu akan mungkin dia nggak habis pikir kalian bisa menjadi orang sukses dan masuk ke dalam PTN, PTK, khususnya di STTD, PTDI, STTD maksud saya. Oke, gitu ya Mas Afandi. Iya Mas Don. Terima kasih Mas Afandi atas waktunya. Semoga siap, sama-sama, amin amin. Atas sharing-sharingnya buat adik-adik semua. Kalau adik-adik merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke orang banyak. Siapa tahu informasi ini dibutuhkan oleh rekan-rekan semua yang ada di luar sana, kerabat, pacar, teman, sahabat, ataupun keluarga dekat. Jangan ragu untuk men-share video ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya Mas Afandi. Iya Mas, kalau baik. ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar silakan, atau bisa DM Instagram saya di @donifatwa, dan nanti insya Allah kita akan datangkan narasumber dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi kedinasan yang teman-teman ingin tahu informasi terkait itu. Mungkin itu saja dari saya Doni Fatwa dan saya Afandi Rahman pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.